Nah, maka sahabat Ansor dan Banser hari ini adalah merupakan gambaran Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Hitam putihnya Nahdlatul Ulama tergantung bagaimana hari ini kita mengekspresikan sebagai kaula muda Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya cintai, ada sahabat Ansor Banser yang saya banggakan. Dunia berubah dengan sedemikian cepat. Hanya orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan. Saya sering bilang, orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, sementara orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Kita hari ini digambarkan kepada dua keadaan. Bagaimana kemudian ketika Allah melihatkan kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa tadi saya buka dengan ayat surat Ali Imran ayat 26? Saya pengen Anda sahabat saya Ansor Banser belajar dari dua hal ini. Coba Anda lihat, dalam waktu yang bersamaan Allah mempertontonkan dua hal kepada kita. Yang pertama, anak kecil, pengamen jalanan, tanpa diduga, tanpa disangka, diundang oleh Presiden Jokowi ke istana. Hanya dengan satu lagu, ojo dibanding-bandingke. Allah angkat derajatnya. Siapa? Farel Prayoga. Tapi di satu sisi Allah kasih gambaran orang yang punya kuasa, punya jabat dan pangkat jenderal bintang 2. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah hinakan sehina-hinanya. Siapa Bu? Aku ngomong loh. Maka kemudian apa? Satu ayat yang sering diijazahkan oleh guru-guru kita Gus Bupati. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah hanya pengen menggambarkan begini. Aku mampu, kata Allah, menjadikan seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Tapi Allah juga pengen mengatakan, aku juga mampu mencabut kuasa dari orang yang merasa sok kuasa. Maka coba Anda lihat, sejarah membuktikan bagaimana Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Sa'labah sahabat Nabi. Tapi Anda wahai orang kaya, Allah pengen mengatakan kepada kita, Allah juga mampu menjadikan orang kaya raya jatuh hina. Siapa? Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa? Daud. Peperangan Jalut dan Tolut, Daud berhasil membunuh Tolut, membunuh Jalut. Hanya dengan ketapelnya Allah mengangkat derajat Daud menjadi orang yang luar biasa. Allah juga mampu mengatakan kepada para penguasa yang zalim, hei penguasa, aku mampu membuat kalian hina. Dibuktikan dengan jatuhnya Fir'aun. Padahal Fir'aun, mohon maaf Bapak Ibu, dia mengatakan kepada semua orang, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tidak hanya ngaku raja, dia ngaku Tuhan. Bahkan Allah memberikan segalanya kepada Fir'aun. Qila wa qala disebutkan, satu ketika Fir'aun selilitan, Allah utus malaikat untuk dandani cangkeme Fir'aun. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Rob, kenapa saya harus dandani cangkeme Fir'aun? Allah berfirman mengatakan kepada malaikat, malaikat, cangkeme Fir'aun ke dandanono sing rapi, ojo nganti selilitan. Mosok Gusti Allah kok cangkeme selilitan? Allah jatuhkan sehina-hinanya. Dan Allah juga kasih gambaran bagaimana kemudian Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, gak punya suami, bisa hamil. Siapa? Maryam. Cuman pesan saya satu kepada Bapak Ibu Pasuruan, please anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah matur kalau Pak Bupati anak kula kaya Maryam. Maksudnya apa? Orang duwe bojo meteng. Niku ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Maka kemudian apa? Generasi muda Nahdlatul Ulama, sahabat Ansor dan Banser,
Harus memiliki optimisme. Bagaimana kemudian agama Islam bisa berkembang karena optimismenya? Sahabat Ansor Banser, apa bedanya orang optimis dan pesimis? Bedanya satu, nak. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Saya kasih contoh bagaimana kemudian saya optimis. Ketika orang mengatakan lokalisasi sebagai tempat yang hina, lokalisasi sebagai tempat yang menjijikkan, saya melihat peluang di dalamnya. Apa? Peluang dakwah. Saya datangi mereka para begenggek rahimakumullah. Semua orang mencaci maki Pak Bupati. Miftah goblok, Miftah petuk, lonte kok diajak ngaji. Demi Allah, demi Rasulullah, 23 tahun saya ngaji bersama para begenggek, tidak sekalipun saya memanggil mereka dengan nama begenggek. Kan gak mungkin saya ngaji, mbak-mbak para lonte rahimakumullah, gak mungkin. Toh saya menyadari mereka pekerjaannya hanya menjual kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Makanya nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya, katakan yang lembut bahasamu kepada suamimu, papa, krotonya sudah siap.